Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita telah membaca kitab Mazmur, pembacaan yang sudah ditentukan oleh ajaran dan teologi Gemi. Mazmur 133 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 133 ayat pertama hingga ayat yang ketiga ini termasuk dalam kelompok Mazmur nyanyian siara. Itu dari Mazmur 120 sampai dengan Mazmur 134 yang biasanya dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka melakukan perjalanan menuju Yerusalem untuk merayakan perayaan-perayaan besar seperti perayaan Paskah, perayaan Pentakosta, atau perayaan Pondok Daun. Nyanyian ini mencerminkan semangat persekutuan umat yang berangkat bersama menuju rumah Tuhan dan memperlihatkan pentingnya kehidupan bersama dalam kesatuan, dalam damai. Mazmur ini kemungkinan ditulis pada masa setelah kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Perpecahan ini terjadi setelah kematian Raja Salomo yang memerintahkan pada puncak kejayaan bangsa Israel. Ketegangan dan konflik antara kedua kerajaan ini bisa menjadi latar belakang yang mendalam bagi pemazmur menulis Mazmur 133 ini. Yang menyuarakan tentang pentingnya kesatuan umat. Mazmur 133 mengungkapkan betapa indahnya dan baiknya jika umat Tuhan hidup bersama dalam kesatuan. Ini adalah panggilan bagi umat manusia atau umat Israel yang bersatu kembali, baik secara fisik maupun rohani, dalam persekutuan dengan Tuhan, meskipun ada pembagian dan perpecahan yang terjadi sebelumnya. Penulis Mazmur ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dan perdamaian di antara umat Tuhan. Pemazmur menggambarkan bagaimana kesatuan di antara umat Tuhan adalah sesuatu yang indah dan sangat menyenangkan di mata Tuhan. Ini bukan hanya tentang kesatuan secara fisik, tetapi juga tentang kesatuan dalam iman dan komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemazmur mengungkapkan dua simbol yang sangat kuat untuk menggambarkan berkat yang datang dari hidup bersama dalam kesatuan. Minyak yang diturunkan di atas kepala Harun menggambarkan pemisahan yang kudus. Dan pemberian kuasa dari Tuhan melalui Roh Kudus. Embun Hermon menggambarkan kesegaran dan kehidupan yang datang dari Tuhan. Sehingga kedua simbol ini mengindikasikan bahwa kesatuan umat Tuhan akan mendatangkan berkat yang melimpah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Secara teologis, Mazmur 133 menekankan bahwa persekutuan yang didasarkan pada Tuhan akan membawa berkat yang mengalir dari Tuhan kepada umatnya. Dalam konteks kekristenan, ini bisa dipahami sebagai panggilan untuk hidup bersama dalam kesatuan tubuh Kristus, yaitu gereja. Kesatuan ini memberikan damai sejahtera dan menjadi saksi bagi dunia akan kasih Allah yang nyata. Mazmur 133 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga ini ditulis dalam konteks ziarah umat Israel menuju Yerusalem dengan penekanan pada pentingnya kesatuan dan persekutuan dalam kehidupan umat Tuhan. Kitab ini mengajarkan bahwa hidup bersama dalam kesatuan adalah berkat dari Tuhan yang membawa damai dan kesejahteraan, dan bahwa persekutuan umat sangat dihargai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang keindahan dan berkat yang Tuhan berikan ketika kita hidup bersama dalam satu kesatuan, khususnya dalam kehidupan keluarga kita. Dalam Mazmur ini, kita membaca tentang betapa indahnya ketika saudara-saudara hidup dengan rukun bersama. Ini bukan hanya berlaku dalam persekutuan gereja, tetapi juga dalam konteks keluarga kita. Keluarga adalah tempat pertama kali kita belajar tentang kehidupan secara bersama. Tempat kita menghidupi kasih, pengampunan, dan kesatuan. Tema khotbah kita di bulan ini adalah keluarga adalah gereja. Oleh karena itu marilah kita lihat bersama apa yang dimaksud dengan pernyataan ini dan bagaimana kita dapat menjadikan sebagian kenyataan dalam kehidupan kita dari keluarga kita masing-masing. Mazmur 133 dimulai dengan kata-kata, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Ayatnya yang pertama. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keluarga adalah tempat di mana kita belajar untuk hidup rukun. Kesatuan dalam keluarga adalah berkat yang sangat besar. Di dalam keluarga yang rukun, kita dapat merasakan kasih, perhatian, dan dukungan satu sama lain. Inilah cermin dari gereja yang seharusnya tempat di mana kita saling mendukung dan saling mengasihi. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kesatuan adalah kehendak Tuhan. Dalam keluarga, kita diharapkan untuk saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Ketika ada perselisihan atau ketidaksepakatan, kita diajarkan untuk menyelesaikannya dengan kasih dan pengampunan, bukan dengan perpecahan. Pertanyaan bagi kita saat ini, siapa saja yang disebut keluarga? Tentunya keluarga itu ada seorang ayah, ibu, dan anak-anak. Tetapi apakah yang dikatakan keluarga hanya ayah, ibu, dan anak-anak? Tetapi kita harus lebih melihat keluarga itu jauh lebih luas. Jemaat Bethesda Daru, kita adalah satu keluarga dalam jemaat. Kita sebagai masyarakat Desa Daru, kita adalah keluarga di desa ini. Dalam konteks bersinode,
kita adalah keluarga segemi. Jika keluarga itu adalah gereja, maka kita semua harus hidup dalam damai. Karena kita semua bersaudara. Kalau kita semua bersaudara, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk saling hidup dalam damai. Lupakan masa lalu yang kelam, yang pernah membuat kita terpecah belah. Tetapi kini tetap ke depan, kita tetap tatap ke depan agar keluarga besar kita, keluarga Geming, dapat hidup dalam kesatuan dan dalam damai. Oleh karena itu, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari keluarga Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam keharmonisan, sehingga berkat Tuhan dapat kita alami bersama. Ini bukan hanya berkat jasmani atau berkat materi, tetapi ini juga berkaitan dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mazmur 133 ayat yang ketiga berkata, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat hidup yang kekal. Keluarga yang hidup dalam persekutuan, dalam persatuan dan kesatuan, baik itu dalam desa, dalam jemaat, ini juga menjadi saksi hidup bagi dunia akan kasih Yesus Kristus. Ketika orang melihat kehidupan kita, mereka seharusnya melihat akan kasih Tuhan. Mereka akan melihat nilai-nilai yang kekal yang berasal dari Tuhan. Kehidupan kekal dimulai bukan hanya setelah nanti kita mati, tetapi dimulai dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam hidup bertetangga, dalam hidup bermasyarakat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita diajak untuk menjadikan kebersamaan dalam jemaat atau dalam masyarakat ini sebagai tempat di mana kita dapat mencerminkan gereja Tuhan yang sejati. Dalam keluarga yang rukun, kita dapat berkat-berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan kita, dan kehidupan kekal akan tampak dalam tindakan kasih kita. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen untuk menjadikan kebersamaan itu, keluarga besar dalam desa ini, sebagai tempat yang penuh dengan kasih, keluarga kasih dan perdamaian dan kesatuan seperti yang Tuhan kehendaki. Keluarga kita adalah gereja pertama yang kita miliki. Karena itu marilah kita bangun keluarga kita dengan dasar kasih yang berasal dari Yesus Kristus dan hidup dalam kesatuan, sehingga berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.